Masih di mute. Di rumah siapa? Banyak ini kan kami berdua. Oh, tempatnya itu ya lain ya. Shabbat Shalom Rifka. Oke. Ya Ladim, Tante mau kasih tahu hari ini kita nggak live stream karena Tante lagi di jalan kan. Mungkin sinyalnya kurang kuat ya. Tapi program kita Syabat ini akan direkam ya. Jadi nanti akan diupload ke YouTube ya. Iya. Nah, pada sore hari ini Tante nggak ada di Singapura, Tante ada di Bali. Nggak terlalu jauh ya. Indonesia ya di Bali ya, karena lagi on the way mau lihat kakak Joseph yang lagi sekolah di Banyuwangi ya. Ya Ladim semua yang akan pimpin sharingnya ya. Kak Tante akan transfer ke Agnes menjadi host dan akan memimpin kalian semua untuk belajar hari ini ya. Jadi dengan Kak Agnes ya, semangat ya belajarnya ya Ladim ya. Pak, minta nama mereka Bapak Widodo, Ibu Hartono, Sarah. Nah, ini sebentar lagi mau nyebrang ferry, jadi kita mau beli tiket, juga mau pamit ya. Tante serahkan hostnya kepada Kak Agnes sudah jadi host. Iya. Oke ya Ladim semua. Hati-hati ya. Selamat belajar. Ya, Todaraba buat waktunya. Semangat semua ya, sehat-sehat. Hashem menyertai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya Ladim. Nah, udah siap catatannya semua? Udah siap ya? Yuk, kita langsung mulai aja ya. Oke, sebentar kakak siapin videonya dulu ya. Ada di layar, ya Ladim? Ada ya. Saya pengen download sumpah. Friend or foe? Suaranya ada? Yaakov was finally on the home stretch of his journey back from Lavan's house. He had mixed feelings about going home. On the one hand, at long last he was relieved to leave Lavan and bring his new family home to meet his parents. But on the other hand, who knew what Esau would have in store for him? Would he be forgiving? Or still full of anger? Revenge! I will finish off my brother Yaakov once and for all. Yaakov was afraid that even after 34 years, Esau would still want to take revenge for stealing the blessings of their father Yitzchak. I really hate my brother Yaakov. Thanks to him, I ended up with a second-rate blessing. Soon my father will die, and then I'll finish off that trickster. I'll get rid of him once and for all. It was time to find out just what Esau was up to. Yaakov sent messengers to seek out some answers, and the news was very frightening. They had spotted Esau coming toward Yaakov with an army of 400 men. Looking up, Yaakov saw the enemy he had been dreading for so long, his brother Esau, with 400 men. They were fast approaching. For Yaakov, there was nowhere to hide and no time to lose. Quickly, Yaakov came up with yet another plan. Here was his strategy. He positioned his two wives, Bilhah and Zilpah, in the front, with their sons behind them. Then came Leah and her sons. Dinah was with them too, safe and sound in a special box to protect her from Esau. All the way in the back, in the most protected spot, was Rachel, hidden by her son Yosef. Yaakov moved toward Esau and honored him by bowing down 7 times.
With each bow, he moved closer and closer until he was standing right in front of his wicked brother. The moment of truth. And then, with a big smile on his face, Esav ran toward Yaakov. Hold it! Could this be for real? Has Esav made a complete reversal for the better? Perhaps Esav saw all the wonderful gifts and was moved by the great honor Yaakov gave him. Is this genuine brotherly love? Or perhaps this is the same old cunning Esav with another trick up his sleeve, about to get his long-awaited revenge and attack by means of a hidden weapon. And then Esav ran toward Yaakov. He fell on his brother's neck and gave him a big hug and kiss. Amazing! The prayers to Hashem and gifts galore all helped to prevent Esav from exploding with rage. The brothers both cried at this heartfelt reunion. It seems that after all those years, Esav felt a burst of sincere love for his twin brother. At least superficially, on the outside, it seemed to be true. Yaakov proceeded to introduce his entire family as they respectfully bowed down to their uncle that they met for the very first time. Yaakov insisted that Esav accept the presents, and of course Esav took them all. Esav suggested that he join his brother on the trip back home, but Yaakov convinced him otherwise. And the brothers parted their ways. If you like this Taste of Shazak Parsha video, you'll love Nah, ya Ladim. Ya Ladim, sebelum kita bahas yang udah tadi kita lihat videonya, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Ya. Avinu Sabastamayim, terima kasih Bapak, Kau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini, masing-masing di tempat kami, agar kami bisa bersama-sama pada Syabat kali ini belajar kembali parasah minggu ini, yaitu parasah Vaislah. Biar kiranya Hashem yang memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari Bapak. Hanya di dalam merit dan kebaikan dan jasa dari Mesias kami Yeshua, kami berdoa. Amin, fa amin. Ya. Tadi apa nama parasanya ya Ladim? Yang disebutin tadi? Apa nama? Baca. Vayishlach. Iya, Vayishlach. Coba sama-sama sebutin. Vaislah. Iya, betul. Vayishlach, ya. Masih kisah tentang dua saudara kembar kita. Siapa? Esau dan Yakub. Iya, Esau dan Yakub, ya. Bapak leluhur kita Yakub dan saudara kembarnya Esau. Ya. Nah, kita untuk memahami lebih dalam lagi, kita sama-sama baca kitab suci ya. Kita ganti-gantian. Semuanya siap-siap. Kita akan baca kitab suci. Sebentar, kakak share di layar ya. Kita akan baca dari Kejadian 32. Ada di layar? Ada. Kelihatan? Kejadian 32? Ada ya? Oke, kalau gitu kita baca ganti-gantian mulai dari Semi dulu deh, ayat 1 dan 2 ya. Oke.
Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Elohim dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Elohim, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. 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 Iya. Ayat 3 dan 4. Kita lanjut ke Israel. Ganti-gantian Israel, Yanishel, Efraim, Ribka ya. 3 dan 4 silakan Israel. Setelah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada rekanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di sini selama ini. Iya, lanjut lagi 5 dan 6 ke Yanishel. Saya mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing, domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan telah sampai kepada kakakku, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Iya, jadi kita lihat Esau itu datang bersama dengan 400 tentaranya ya. 7 dan 8. Silakan Efraim. Lalu sangat takut Yakub dan merasa sesak hati. Maka dia baginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika sedatang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukullah maka pasukan yang tinggal akan terluput. Iya. 9 dan 10 Rifka. Silakan. Rifka yang di Dan Papua. berkatalah Yakub, ya Elohim, nenekku Ya. Ya Elohim. Nenekku Abraham dan Elohim, ayahku Ishak, ya Hasem, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu seperti kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Iya. Kita lanjut lagi ke Ade Russell 11 dan 12. Silahkan Ade Russell 11-12 di unmute mic-nya. Halo, Ade Russell, kedengeran nggak? Kedengaran. Ya, 11 dan 12, tolong Ade Russell. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga, ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukanlah engkau
bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Iya. Jadi di sini Yakub berdoa ya ketika dia akan menghadapi saudaranya Esau. Kristen Lee, boleh ayat 13? Ada Kristen Lee tadi kayaknya kelihatan tuh. Sini, baca. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian dia bikin ialah dari Ya. apa yang ada pada yang suatu persembahan itu Esau kakak yang Kakaknya. Iya. Terima kasih Kristen Lee. Semangat terus ya belajarnya ya. Semakin lancar Baruch Hashem. Ya, lalu 14-15. Nah, boleh 14-15 Rifka yang di Bogor. Nah, Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. iya. Oke, 16. Kakak baca ya. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Nah, ya Ladim, di minggu kemarin kita belajar, masih ingat gak? Kalian boleh buka catatannya di parasah yang kemarin. Ya, kita belajar waktu itu Yaakov itu melarikan diri dari saudaranya Esau. Lalu pergi kemana? Haran. Iya, ke Haran ya. Mereka ya Yaakov kabur dia. Yakub melarikan diri ke Padan Aram. Tepatnya di kota apa? Kota Haran. Ya, di kota Haran dia disuruh sama ibunya. Ingat gak? Ibu Rifka. Ibu Rifka suruh pergi kemana? Ke rumah pamannya. Pamannya namanya siapa? Laban. Ya, ke rumah Laban. Nah, dia di sana bertemu dengan siapa kemarin kita belajar? Di dekat sumur dia bertemu dengan siapa? Rahel ya, bertemu dengan Rahel ya yang akan menjadi istrinya dari Bapak Yakub. Ya, nah jadi di rumah Laban ini
Bapak Yakub itu dia bekerja sebagai seorang gembala, dia urus kambing dombanya Bapak Laban sampai kambing dombanya itu menjadi banyak, ya, jadi berkali-kali lipat hartanya jadi tambah banyak gara-gara siapa? Bapak Yakub, karena Bapak Yakub itu diberkati oleh siapa? Oleh Hashem. Nah, di rumah Laban ini, di Haran ini, Bapak Yakub itu bertemu dengan istri-istrinya dan dia mempunyai anak-anak. Ada 12 anak. Banyak nggak? Banyak ya, yaitu 12 suku Israel. Nah, coba kita lihat di sini. Ada gambarnya kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan nggak ya, Ladim? Kelihatan. Kelihatan ya. Kalau di atas ini siapa nih? Yakub. Ini kakak cuma ketemu bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Namanya mirip-mirip kok. Ini adalah Yakub. Yakub itu dia mempunyai berapa istrinya nih? 4. Iya, 4. Yang 2 ini bersaudara, Lea dan Rahel. Dan ini hamba-hambanya Lea dan hamba-hambanya Rahel. Nih ya, kalau kita lihat ada Lea, ada Rahel, ada Bilha, ada Zilpah. Ya, kenapa istrinya banyak, Kak Agnes? Karena Yakub itu dia punya tugas untuk apa? Memberikan keturunan 12 suku Israel. Ya, kita lihat di sini kalau dari Ibu Lea anaknya ada berapa coba? Ya, Ladim lihat. 2. Ada Ruben, ada Simeon, ada Levi, ada Yehuda, ada Hisaskar, ada Zebulun, dan ini yang Dina ini anak perempuan. Nah, 6 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau kita lihat dari Ibu Rahel, anaknya ada berapa? Ada 2. 4. Ada Yusuf dan Benyamin. Sekarang dari Bilha. Bilha itu adalah pembantunya dari Rahel, hambanya Rahel. Ada 2 anak. Dan lalu Naftali. Kita lihat lagi dari Ibu Zilpah, ya, hambanya dari Lea. Ada 2 anak lagi. Siapa namanya? Gad dan Asher, ya. Inilah ke-12 suku Israel, ya. Anak-anak ini mereka nanti semua akan berkembang dan menjadi suku-suku di bangsa Israel. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 suku Israel. Dina ini anak perempuan ya. Lalu Manasye dan Efraim ini adalah anaknya dari Yusuf. Ya, ada Manasye dan Efraim. Biasanya anak laki-laki diberkati dengan nama ini ya, Yeladim ya, setiap Syabat ya. Iya. Kiranya Hashem memberkati engkau sama seperti apa? Efraim dan Manasye ya. Nah, karena Yakub ini dia sudah membentuk suatu keluarga, ya, Yakub itu sudah punya keluarga. Akhirnya Hashem berfirman kepada Yakub agar dia pulang, disuruh pulang kembali ke tanah Kanaan tempat dia tinggal dulu ya, bersama ayah dan ibunya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan tadi kita lihat di videonya, ya, apa yang terjadi ya Ladim di tengah-tengah perjalanan? Ternyata dia bertemu dengan Esau. Ya. Dia bertemu dengan Esau. Sebentar kita lihat. My father will die. Nah, Esau dan pasukannya. Tadi kalau kita baca pasukan Esau ada berapa orang? 400. Iya, 400. Ya, ada 400 orang. Ya. Lalu gimana? Yakub kira-kira takut gak? Takut ya. Karena kan dibilang waktu itu kenapa? Esau itu ingin membunuh ya Yakub. Karena Yakub itu telah apa? Mengambil hak kesulungan. Padahal yang meremehkan hak kesulungan siapa? Esau. Esau yang meremehkan hak kesulungan, akhirnya apa? Yakub yang
mendapatkan ya. Karena Yakub ini dia adalah seseorang yang rajin belajar Torah, yang dekat dengan Hashem ya. Makanya dia yang menerima berkat kesulungan ya. Oke. Coba kita lihat lagi. Nah, peristiwanya sama-sama ya. Di pasal 32 ayat 24. Oke, nih ini adalah suatu kejadian ketika Yakub itu hampir bertemu dengan Esau. Kita lihat ya 24. 24-25, Semi boleh baca. Oke. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu ia bergulat dengan orang itu. Iya, 26 dan 27 boleh minta tolong Israel. Silakan, dekat sama mic-nya ya, biar kedengeran. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Iya. Lalu ayat 28 ya, Efraim boleh baca? Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang. Iya, jadi kalau kita lihat di ayat sini ya, tadi dari 24, ada seseorang yang bergulat dengan Yakub. Ya. Ada seseorang istilahnya seperti berantem gitu ya. Tetapi Yakub itu kuat ya sampai fajar. Mereka bergulut sampai matahari terbit ya. Sampai fajar dari malam. Sampai fajar ternyata Yakub itu kuat, Yakub itu menang ya. Akhirnya orang itu bilang, "Biarkanlah aku pergi." Ya. Tetapi Yakub tahu ini bukan sembarang orang. Orang ini adalah utusan dari siapa? Elohim. Dari Hashem, dari Elohim ya. Dia bukan sembarangan orang tetapi dialah utusan dari Hashem ya, seperti malaikat utusan dari Hashem. Dikatakan Bapak Yakub bilang, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu apa yang terjadi? Utusan Hashem tanya, "Siapa namamu?" Katanya, "Nama saya ya Yakub." Lalu utusan itu bilang apa? Namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi apa? Israel. Israel. Disinilah Bapak Yakub mendapatkan nama apa? Israel. Nah, disinilah Bapak Yakub diberkati, dia mendapatkan nama Israel, ya, sehingga Bapak Yakub itu dia levelnya lebih naik lagi, ya. Yang tadinya dia segini mungkin dia naik lagi levelnya, ya, menjadi orang yang lebih berani, menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Hashem. Iya, ya, sebab dibilang katanya, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia dan engkau menang. Maksudnya dia berhasil ya mengalahkan ketakutannya. Dia takut sama siapa tadi? Takut sama Esau, ya kan? Dia tuh udah siapin hadiah loh ya Ladim ya. Saking dia takut sama Esau, dia siapin hadiah, dia siapin, wah pokoknya macem-macem deh ya. Karena dia itu takut sama Esau, dia takut diserang sama Esau ya. Nah, ketika dia namanya diubah menjadi Israel, ya Yakub dia mendapatkan kekuatan, dia berdoa sama Hashem, dia minta kekuatan, Yakub mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa. Ada dia hadapi nih Esau, ya. Kalau kita lihat ini Esau beserta dengan siapa ini ya Ladim? Istri dan anak-anaknya, ya. Lalu kita lihat Bapak Yakub itu dia bersujud 7 kali di hadapan Esau, ya, supaya Esau ini melihat bahwa Yakub ini datang
dengan perdamaian. Ya, tuh lihat di sini ada istri-istrinya ya. Nah, ini yang di dalam kotak siapa? Masih ingat nggak? Coba lihat ya Ladim, ini ada yang di dalam kotak. Siapa ini? Anak perempuannya dari Lea. Siapa tadi namanya? Dina. Dina disembunyiin dalam kotak karena Dina itu dibilang cantik. Mukanya, wajahnya cantik Dina itu ya. Disembunyiin di dalam kotak dianya ya. Tuh. Sampai akhirnya ya, apa yang terjadi ya Ladim? Bapak Yakub itu sudah panik, sudah apa, tapi dia berani menghadapi Esau, ya. Dia mendapatkan kekuatan dari Hashem. Akhirnya gimana nih? Esau lari menghampiri Yakub. Lalu kita lihat ya. Nah, ternyata hatinya Esau dilembutkan oleh Hashem sehingga kemarahannya sudah tidak ada lagi. Lalu Esau dan Yakub pun berbaikan. Ya, mereka sesama saudara kembar, akhirnya mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, tadi sampai di Efraim ya baca ya. Oke, sekarang Yanishal 1 dan 2. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagai dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagai kepada Rahel. Serta kepada kedua budak perempuan itu. Ya. 3 ayat 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Iya. 3 dan ayat 3 dan ayat 4. Silakan Ripka yang di Papua. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Iya. Ayat 5 boleh ada Rasa. Ada Rasa masih di situ? Oh, iya. Ya, ayat 5 bisa ada Rasa? Bisa. Ya, silakan. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Elohim kepada hamba-Mu ini. Iya. Nah, kita lihat apa tadi? Esau. Ngapain nih ya Ladim? Coba. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan
diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Akhirnya Esau ya, dia sudah apa? Meninggalkan rasa kebenciannya kepada Yakub ya. Mereka saling apa? Peluk-pelukan. Lalu Esau mencium lehernya Yakub ya. Lalu mereka tangis-tangisan ya. Akhirnya Esau menawarkan diri untuk apa? Membawa keluarganya Bapak Yakub ke tempatnya Esau, ke Seir. Tapi Yakub bilang, kami ini ada anak-anak kecil, jadi kami ini harus pelan-pelan jalannya. Biarlah Esau jalan duluan, nanti Yakub menyusul ya. Tetapi Yakub dia tidak pergi ke tempatnya Esau, dia tidak pergi ke Seir ya. Dia tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke Kanaan ya. Dia harus kembali ya ke tempat yang sudah Hashem sampaikan ya. Oke. Nih, kita lihat ya. Kakak yang baca ya. Ayat 18, 19, 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sichem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu ya. Nah, di situ dia berkemah ya saat itu Bapak Yakub. Nah, ya Ladim, siapin catatannya. Kita catat 12 suku Israel ya. Bukannya udah pernah? Nah, ada yang udah pernah catat? Udah yang pernah catat? Coba dilihat catatannya. Kalau yang belum, nah silakan dicatat ya. Tuh, siapin catatannya ya. Jadi ini adalah keluarganya Bapak Yakub ya. Yaladim tulis, Yaladim nggak usah bikin kotak-kotak gini ya, karena terlalu lama. Yaladim tulis aja tulisannya Bapak Yakub, terus istrinya Lea. Tulis anak-anaknya, ada Ruben, ada Simeon, ada Levi, ada Yehuda, ada Isaskar, ada Zebulun, ada perempuannya Dina. Nah, silahkan disalin ya Ladim. Yuk kakak kasih kesempatan kalian tulis ke-12 suku Israel ya. Sama ibu-ibunya ya. Ada Ibu Lea, ada Ibu Rachel, ada Ibu Bilha, ada Ibu Zilpah. Anak-anaknya Ibu Rachel, ada Yusuf dan Benyamin. Ya, Yusuf dan Benyamin. Lalu anak-anaknya Ibu Bilha ada siapa? Dan lalu Naftali. Ya, ada Dan, ada Naftali. Iya. Lalu anak-anaknya dari Ibu Zilpah. Ibu Zilpah itu punya anak 2, Gad dan Asher. Ya. Nah, Yusuf ini punya 2 anak. Manasye dan Efraim. Ya. Mereka juga nanti di parasha yang berikut-berikutnya akan masuk ke dalam suku-suku Israel.
Oke. Gimana ya Ladim? Masih nulis ya? Nanti kalau misalkan ya Ladim belum sempat kecatat semua, nggak apa-apa. Di-share ya di grup ya, supaya bisa dilengkapi. Ya Ladim, jadi di parasah ini tadi kita belajar Bapak Yakub mendapatkan suatu nama, ya, nama yang luar biasa dari Hashem, yaitu apa? Israel. Jadi Bapak Yakub itu namanya ya di kitab suci terkadang disebut Yakub dan terkadang juga disebut Israel ya. Sudah ya Ladim? Ya Ladim ada pertanyaan nggak? Karena kita punya 10 menit nih. Masih ada 10 menit lagi ya Ladim. Ada yang mau ditanyain? Ya Ladim udah siap-siap untuk ini belum? Untuk Hanukah? Kemarin kita belajar tentang Hanukah juga ya? Ya. Kita sebentar lagi akan menyambut Hanukah. Yang perlu disiapkan apa kemarin kita belajar? Hanukiyah ya. Iya, Hanukiyah. Kita perlu mempersiapkan Hanukiyah dan lilin. Ya. Untuk menyalakan lilin. Berapa malam ya Ladim? Berapa hari kita nyalain? 8. Iya, 8 hari ya. Hanukiyah itu kan seperti menorah tapi ada 9 cabang-cabangnya ya. Yang satu spesial itu namanya syamas, itu untuk menyalakan yang 8 lilin itu ya. Kita mengingat mujizat yang terjadi ya ketika dulu ya bangsa Israel dijajah oleh bangsa Yunani. Nah, ya, lalu mereka menang, ya, mereka menguduskan bait suci. Lalu ada minyak yang tinggal sedikit hanya untuk 1 hari, ya. Lalu mereka menyalakan menorah di bait suci, ternyata minyak itu bertahan selama 8 hari. Mujizat dari Hashem. Karena itu kita memperingati Hanukiyah dengan cara menyalakan lilin selama 8 hari ya, mengingat bahwa ada harapan, ada terang ya yang Hashem berikan untuk kita ya, ada mujizat besar yang Hashem lakukan bagi kita sampai sekarang ini ya Hashem ya. Ya Ladim ya. Oke. Udah ya Ladim, catatannya gimana? Sudah tercatat keluarganya Israel ini? Keluarga Bapak Yakub? Ya. Nah, jadi kan waktu dia tinggal di rumah Laban itu, ya, dia mendapatkan keluarganya ini, ya, mendapatkan anak-anaknya. Lalu setelah itu Hashem berfirman supaya Bapak Yakub ini kembali pulang ke Kanaan, ke tempatnya dahulu dia bersama dengan Ishak dan Rivka.
ya, kedua orang tuanya. Nah, oke. Oke, ya Ladim. Karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Ada yang mau didoain nggak ya Ladim? Mama. Semi, Mama. Oke. Ya. Ya, Rifka. Mau doain apa Rifka? Bodoh. Rifka sakit batuk sama pilek sama Ya. buat hari Senin ulangan. Oh, hari Senin ulangan. Oh, Rifka lagi sakit ya. Cepat sembuh ya Rifka ya. Nanti kita doain ya. Sama-sama ya. Terus yang lain? Ya. Ada Russell apa? Ada Russell? Doain teman saya hari ini ulang tahun, tapi saya tidak pergi. Oh, siapa namanya? Grabiel. Grabiel. Iya. Oh, Grabiel. Iya, Grabiel. Ulang tahun ya. Yang keberapa? Ada Russell tahu nggak ulang tahun keberapa? Ke-9. Ke-9. Oke. Ya, nanti jangan lupa bilang selamat ya, ada Russell ya, walaupun nggak hadir, kasih selamat ya. Iya. Lalu yang di Papua, ada yang mau didoain nggak? Itu Israel gimana? Radangnya sudah sembuh Israel? Sudah. Sudah, Baruch Hashem. Hati-hati ya kalau jajan makanan ya Israel ya. Efraim sama Rifka mau Iya. ulangan besok. Oh, mau ulangan? Oh, jadi ada beberapa yang mau ulangan ya. Rifka yang di Bogor, Rifka yang di Papua, Efraim yang di Papua mau ulangan ya? Ya. Iya, kalian juga belajar yang rajin ya. Yang sudah diajarin sama ibu guru, bapak guru, diulang lagi di rumah ya. Israel dan Yanisan sudah selesai. Oh, sudah selesai gimana? Ngerjain ulangannya susah nggak? Gampang. Gampang, Baruch Hashem ya. Mantap. Oke, ya Ladim kalau gitu kita berdoa ya. Karena sebentar lagi gantian papa mamanya yang mau belajar ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Nanti kedua-belah suku Israelnya kakak share lagi di grup ya. Supaya kalian bisa lihat lagi. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Avinu Sebasamayim, kami mengucap syukur untuk pelajaran parasah yang telah kami pelajari di Syabat kali ini. Kami melihat Hashem ketika Bapak Yakub dia berdoa, dia mengandalkan Hashem, maka Hashem memberinya kekuatan, memberinya keberanian untuk dia menjalani setiap proses di dalam kehidupannya. Dia mampu menghadapi ketakutannya, dia menjadi lebih berani, lebih mengandalkan Hashem, sehingga dia bisa melihat bahwa ada penyertaan Hashem di keluarganya, atas kehidupannya, dan kami juga melihat bagaimana Hashem membuat hati Esau menjadi lembut dan mereka saling berbaikan. Kedua saudara kembar ini, Esau dan Yakub, saling berbaikan dan saling berdamai. Dan kami juga, Hashem, kami rindu agar kami juga selalu ada shalom daripada Hashem. Kami bisa selalu hidup berdamai dengan orang lain, dengan sekitar kami, dengan sekeliling kami, dengan keluarga kami. Terima kasih Avinu Sebasami, biarlah apa yang telah kami pelajari di Syabat kali ini kami bisa melakukannya, kami bisa mempraktekannya. Dan Avinu Sebasamaim, kami berdoa juga untuk Morah Miriam yang saat ini sedang dalam perjalanan bersama keluarganya di Bali. Biarlah kiranya Hashem yang menyertai keluarga mereka sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan mereka selalu dalam perlindungan Hashem. Kami juga berdoa untuk Rifka yang saat ini sedang sakit flu. Biarlah kiranya Hashem menjamah dan melawat Rifka dengan refuah selema, dengan kesehatan, sehingga Rifka boleh kembali beraktivitas dengan sehat. Dan di hari Senin juga Rifka, dan juga Efraim akan menghadapi ujian. Biarlah kiranya Hashem memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat
untuk menjalani ujian tersebut dan untuk mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru. Dan kami juga berdoa untuk Semi yang berdoa untuk mamanya, biarlah kiranya Hashem memberikan kesehatan, kekuatan, parnasa, berkat-berkat kepada mamanya Semi dan selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Ade Russell yang teringat oleh temannya yang berulang tahun, Grabiel, temannya yang baru saja menginjak usia 9 tahun. Biarlah kiranya Hashem memberkati temannya Ade Russell ini sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih Avinu Sebasamaim. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Hashem yang memberkati mereka. Juga kedua orang tua kami yang selalu rajin mengingatkan kami untuk kami selalu ikut kelas Yaladim. Biarlah Hashem yang membalas kebaikan mereka dan memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk sekolah kami, biarlah kiranya Hashem memberkati. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir saat ini, biarlah kiranya Hashem juga yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Avinu Sebasamaim. Inilah yang menjadi doa-doa kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ken Yehi Ratson. Hanya di dalam merit, di dalam kebaikan dan jasa dari Mesias kami, Yeshua, kami berdoa. Amin. Amin. Yaladim, Toda Rabba ya semuanya. Sampai kita ketemu lagi di Sabat depan. Tetap sehat-sehat ya, jaga kesehatan yang mau ujian ya. Oke? Sampai ketemu lagi. Ada ini nih. Oke, sampai ketemu lagi ya. Toda Rabba Kak Agnes. Beva Kasa, Leitraot. Leitraot. Leitraot.